Bab 1196. Pasangan suami istri yang aneh. Benar, kami susah payah memancing Thunder Eagle keluar dan buahnya direbut oleh kamu fase keilahian level 9. Ini sungguh tidak masuk akal. Tuan Zeng, jika kamu tidak bersedia memberikannya, aku hanya bisa mengecek badanmu saja, kata kru sambil berjalan perlahan ke arah Tuan Zeng. Si tua berjubah abu dan kedua bersaudara lainnya juga meledakkan auranya, mereka sudah siap untuk beraksi. Tuan Zeng langsung berwajah merah, dia berteriak, beraninya kalian. Aku ingat kembali, kapal terbang monster dari Paviliun Jubao menjamin untuk melindungi aku selamat, sekarang kamu beraninya menyentuhku, itu artinya merusak nama Paviliun Jubao. Aku adalah anak dari kepala kota Sin Feng, siapa yang berani datang? Tuan Zeng langsung berubah nada bicara, dia mengeluarkan sebuah token kepala kota, dia berteriak dengan kencang. Jika Tuan Zeng tidak bersedia untuk mengeluarkannya, aku juga tidak akan memaksa, waktunya sudah kurang lebih selesai, kita sudah waktunya pergi. Langkah kru tiba-tiba berhenti, dia kecewa dan mengelengkan kepalanya, dia lalu memutarkan badannya dan pergi. Tuan Zeng lega, semua orang pasti punya rahasia sendiri, dia tentu saja tidak akan membiarkan kru dan lainnya untuk mengecek tas penyimpanannya dan bahkan juga arwahnya. Erik melihat ini dan mencibir. Tuan Zeng sudah pasti akan mati. Jika dia membiarkan kru mengeceknya, mungkin dia masih bisa hidup, namun sekarang dia menolaknya. Dia membenarkan kecurigaannya, sekarang masih tidak bisa turun tangan, apakah kamu bisa seumur hidup bersembunyi di kapal? Namun bagi orang ini, Erik sama sekali tidak kasihan kepadanya, dia mati juga begitu saja. Di perjalanan pulang, suasana sangatlah tertekan. Semua orang punya pemikiran masing-masing, terutama beberapa kultivator fase distraksi. Si tua berjubah abu itu menatap Tuan Zeng beberapa kali, dan membuat Tuan Zeng berekspresi pucat. Tatapan ingin membunuh itu seolah kapan saja bisa turun tangan. Hadirin semua, perjalanan aku kali ini akan melindungi keamanan semua orang, jadi jika siapapun yang turun tangan, jangan salahkan aku tidak berperasaan. Kru tiba-tiba berkata, itu membuat si tua berjubah abu kaget dan menyimpan auranya. Sedangkan Erik, dia merasakan selalu ada sebuah aura yang terus berada di sekelilingnya. Jangan-jangan dirinya sendiri juga dicurigai. Semua orang setelah kembali ke kapal terbang, Tuan Zeng langsung naik ke atas. Namun kali ini, meskipun ada formasi yang memisahkan, Tuan Zeng tetap saja masih bisa merasakan ada banyak tatapan yang mengintip ke arahnya. Lari, wajib harus lari. Tuan Zeng mengertakkan giginya, hatinya merasa takut. Meskipun sepanjang perjalanan ini dirinya selamat, namun bagaimana dengan nanti setelah tiba di kota kuno Donghuang? Dan meskipun di kota kultivator dilarang untuk bertempur, namun jika menghadapi senior yang levelnya lebih tinggi daripada dirinya, sungguh ada terlalu banyak cara untuk membunuhnya. Wajib pulang. Hanya dengan pulang ke kota sendiri barulah dia akan aman. Tuan Qin, benarkan? Di sisi lain dari kapal terbang, Erik bersiap untuk duduk, dan pasangan suami istri tua itu mendekat. Dua senior, ada apa? Tanya Erik. Tadi pil iblis monster level 6 puncak fase distraksi diambil olehmu, aku ingin mengambil barang ini, apakah kamu bersedia untuk menjualnya? Kata si tua sambil tersenyum. Meskipun dia terlihat seperti sangatlah ramah, namun tampangnya sungguh jelek sehingga senyumannya sedikit menyeramkan. Maaf, pil ini juga sangatlah berguna bagiku, mungkin aku tidak akan bisa menjualnya. Kata Erik menolak dengan sopan. Dia tidak pernah memikirkan untuk menjual pil dari iblis monster. Pil monster yang dimiliki Erik sudah nyaris habis. Jika ingin memulihkan penggunaan energi abadi, maka pil dari Raja Thunder Eagle ini akan sangatlah berguna.
Dan pil dari iblis monster fase distraksi level 6 puncak mempunyai aura yang jauh lebih banyak ratusan hingga ribuan kali liap daripada fase keilahian. Erik bahkan ingin menggunakan pil ini untuk memulihkan kembali bintang ke-9, jadi dia semakin tidak akan menjualnya. Dan bagaimanapun juga barang ini juga tidaklah terlalu sering ditemui di paviliun Jubao, dan sekali dijual tidak hanya membuang waktunya sendiri, dirinya juga akan rugi. Apakah tidak mau mendengar hargaku? Si tua itu tercengang, senyumannya sedikit kaku, dia tidak menyangka bahwa Erik akan menolak dengan begitu cepat. Aku bisa menawarkan harga lebih tinggi 20% daripada paviliun Jubao, kamu tidak akan rugi. Maaf, barang ini juga berguna bagiku, ini bukan masalah koin roh. Kata Erik tidak berdaya. 30%. Junior, kita tidak boleh terlalu serakah. Kata si tua itu. Aku mau berlatih dulu. Erik mengelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan bersiap untuk duduk. Namun di saat ini Pak Tua di sampingnya langsung menyerang ke arah Erik. Dasar bocah, aku sudah bersabar kepadamu dari tadi. Satu pil iblis monster saja, apa gunanya bagimu? Jika tidak ingin mati serahkan saja. Sambil berkata, Pak Tua itu menapak dan reikinya bagikan ombak yang menyerang ke arah Erik. Serangannya ini cepat dan kejam. Erik juga hanya sanggup untuk merespon secara paksa saja, dia menghalang dengan kedua tangannya. Dor! Tangan mereka bertemu dan Erik langsung terbang, dia memuntahkan darah di udara, ketika terjatuh, juga menimbulkan sebuah bekas besar di kapal terbang. Pak Tua itu mempunyai kultivasi fase distraksi level 2, memang juga lebih tinggi dibandingkan dengannya. Ditambah lagi tadi ketika dirinya menghadapi Raja Thunder Eagle, dia sudah terluka, makanya serangan Pak Tua ini membuat luka Erik kambuh lagi. Setelah berhasil menyerang, Pak Tua itu lalu mencibir dan maju lagi. Adegan ini juga membuat semua orang di kapal terbang kaget. Bagaimanapun juga di tempat paviliun Jubao, tidak ada orang yang berani turun tangan seenaknya. Dan Pak Tua itu baru terbang hingga tengah jalan saja, kru langsung muncul dengan ekspresi marah di hadapannya dan menapaknya hingga membuat Pak Tua itu terbang kembali dan terjatuh di lantai. Beraninya turun tangan di tempat kekuasaan paviliun Jubao, kamu mencari mati. Kata kru. Hentikan, apa yang kamu lakukan? Wanita tua itu lalu menarik Pak Tua. Sesepuh Wang, ini adalah pasangan aku. Dia memang kasar dalam melakukan sesuatu, semoga kamu berikan aku kesempatan. Begini saja, segala kerugian di kapal ini beserta luka junior ini akan aku urus. Wanita tua itu berkata dengan cepat seolah sangatlah takut kru akan marah. Namun ini wajar juga, bagaimanapun juga dia juga hanya punya kultivasi fase distraksi level 3 saja, ditambah dengan Pak Tua. Dia juga bukanlah lawan bagi kru yang merupakan fase distraksi level 6. Hanya untuk kali ini saja, jika ada lain kali, atau mungkin ada orang lain yang berani bertingkah di hadapanku, aku pasti akan membunuhnya. Kru menghempaskan nafasnya, dia mengambil kedua tas penyimpanan yang diberikan oleh wanita tua dan memberikannya salah satunya kepada Erik. Tuan Qin, lihatlah niat baik orang ini cukup atau tidak, jika tidak cukup aku akan memintanya lagi untukmu, dan bagaimana dengan kondisi lukamu, aku juga mengerti sedikit cara untuk memurnikan obat, aku boleh mengobati untukmu. Kru membangunkan Erik dan memberi perhatian kepadanya. Terima kasih atas perhatian dari senior, aku tidak apa-apa. Erik menghapus darah yang berada di pinggir mulutnya dan menolak kebaikan dari kru. Dia juga tidak melihat tas penyimpanannya, dia langsung kembali ke tempat duduknya sendiri dan duduk. Kru menatapinya lalu kembali ke tempat duduknya sendiri. Kapal terbang lalu terbang, dan melaju cepat. Di dalam formasi, tatapan Erik terlihat aneh. Sebutir darah tengah mengapung di hadapannya. Perjalanan ini sungguh menarik sekali. Tadi, di saat Pak Tua itu turun tangan, dia diam-diam menaruh sebutir darah di dalam badannya sendiri.
Selain dari itu, juga ada sebuah transmisi suara yang sangatlah susah didengar. Meskipun Pak Tua itu terlihat menyerang dengan kejam, namun sebenarnya sama sekali tidak melukainya. Gerakan muntah darah dan terluka itu semuanya adalah gerakan yang dilakukan oleh Erik ketika mendengar transmisi suara. Pasangan suami istri itu sungguh aneh sekali. Erik mengambil darahnya dan memikirkan adegan tadi lagi. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.